Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hidayah dimanapun berada. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim nih, kita hari ini ketemu lagi di podcast Teh Anget kita. Hari ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah luar biasa. Nanti kita akan mengulik-ngulik ya. Kita akan belajar juga nih dari berbagai tema dengan narasumber yang Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat nih untuk kita. Oke, sebelum sahabat Al-Hidayah melanjutkan nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di YMAH_TV ke semua media sosial sahabat Al-Hidayah. Semoga video-video yang telah di-share dapat bermanfaat juga nih untuk kita semua dan juga untuk sahabat Al-Hidayah. Oke, hari ini bersama aku Nevi Septianti. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang sejarah perekonomian syariah. Nah, sekarang kita sudah kedatangan nih narasumber kita yang luar biasa, Masya Allah, jadwalnya padat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ruslan. Waalaikumsalam, Mbak Nevi. Ustaz Ruslan, gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz, ini udah beberapa kali Ustaz ya kita mengatur jadwal dan alhamdulillah sekarang udah ketemu nih, udah silaturahmi, udah siap belajar bareng juga sama Ustadz. Ustadz, kalau boleh tahu nih sebelum kita mulai membicarakan temanya, kegiatan Ustadz nih, apa nih kesibukannya gitu? Ustadz lagi sibuk apa nih? Lebih banyak ngajar ya di kampus, kemudian ngajar di masjid. Jadi lebih banyak edukasi, lebih banyak dakwah dan bidang akademik. Nah, itu yang paling banyak sih. Makanya dari kemarin kita janjian nggak ketemu-ketemu karena jadwalnya itu cukup padat ya. Betul. Tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu, senang sekali. Ya, alhamdulillah. Bisa hadir di podcastnya Al-Hidayah dan bisa berbagi sedikit ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz tadi kesibukannya ngajar. Ustadz dosen di universitas? Kalau di Tangerang itu di STI Asy-Syukriyah. Oh, di Asy-Syukriyah. Tapi kalau di Jakarta itu di Pasca Sarjana di Trisakti. Oh, Masya Allah. Jadi kalau ngajar cuma di dua itu aja. Cuman kalau di masjid yang paling banyak aktivitasnya. Oh, berdakwah ya Ustadz ya, lebih banyak. Kajian, kita di majelis taklim, lebih banyak ke edukasi lah. Baik. Masya Allah, di padatnya jadwal Ustadz, alhamdulillah nih ya Ustadz menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang sama kita, sama sahabat Al-Hidayah juga nih di podcast Teh Angetnya Al-Hidayah. Baik Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini mau membahas tentang sejarah perkembangan ekonomi syariah Ustadz. Baik. Mungkin teman-teman sahabat Al-Hidayah juga nih banyak yang nggak tahu nih atau pengen banyak belajar juga nih tentang ekonomi syariah. Mungkin yang pertama, dalam sejarah perekonomian Islam Ustadz, kapan sih ekonomi syariah ini mulai berkembang dan melalui hal apa saja nih ekonomi syariah tersebut tuh mulai berkembang itu melalui hal apa aja? Silakan Ustadz. Jadi memang kalau kita melihat tentang perkembangan ekonomi Islam ini, ya, dia itu dimulai semenjak Nabi Muhammad itu diutus ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad ini sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul, aktivitas beliau ini juga adalah pedagang. Makanya beliau dijuluki dengan satu julukan yang sangat luar biasa, yaitu Al-Amin. Nah, karena sifat jujurnya beliau di dalam berdagang, makanya fenomenalnya beliau ini sangat dikenal di tengah bangsa Arab. Nah, setelah beliau kemudian menikah dengan Khadijah, sebenarnya era dimulainya satu sistem perekonomian yang
memiliki nilai Islam itu sudah dimulai di situ. Karena Khadijah ini kan melakukan hubungan dagang dengan Nabi dengan satu sistem mudharabah, ya. Di mana Khadijah itu adalah pemilik modal dan Nabi Muhammad ini adalah pengguna modal, ya. Nah, makanya Nabi Muhammad itu sebenarnya dites sama Khadijah. Karena Khadijah itu mendengar begitu sosok pemuda yang digelari Al-Amin ini, yang katanya jujur, profesional, makanya diuji melalui hubungan dagang, ya. Apa benar Nabi Muhammad ini orang yang amin, ya, jujur. Maka pada saat itu Khadijah itu melakukan hubungan dagang dengan Nabi, ya, di mana akadnya itu mudharabah, ya. Dan pada saat itu dananya yang kemudian diinvestasikan itu Nabi gunakan di dalam dagang, dan itu kan dibawa dalam sebuah perjalanan safar yang cukup jauh, ya. Nah, pada saat itulah kemudian Khadijah itu mengakui bahwasanya Nabi Muhammad ini punya karakteristik yang sangat jujur. Nah, setelah beliau menerima wahyu, awal-awal di kota Makkah itu memang secara signifikan perkembangan ekonomi itu belum terlalu begitu baik. Ya, karena kan kita tahu bahwa Nabi itu semenjak beliau menerima wahyu, aktivitas dagangnya itu berkurang. Beliau lebih banyak berdakwah, ya. Dan intimidasi dari Quraisy itu membatasi ruang lingkupnya. Nah, makanya sempat di awal-awal fase Makkah itu ekonomi atau pemikiran, ya, itu tidak terlalu banyak berkembang. Kenapa? Karena intimidasi dari Quraisy itu membatasi, ya. Sehingga ini membuat ruang lingkup dari perkembangan ekonomi itu jadi sedikit menurun, ya. Nah, nanti ketika Nabi Muhammad itu sampai ke Madinah, baru terjadi perkembangan yang sangat signifikan. Ya, atau kita bisa kemudian mengklasifikasikan. Mungkin perkembangan ekonomi Islam di Makkah itu, Nabi Muhammad ini lebih kepada trader, ya, pedagang. Tapi ruang lingkupnya masih sempit. Nanti ketika beliau hijrah ke Madinah, baru ruang lingkupnya luas. Di sini tuh perkembangan ekonomi Islamnya tuh sangat pesat. Ya. Makanya kalau kita berbicara perkembangan ekonomi Islam, itu dimulai semenjak Nabi itu diutus menjadi seorang Rasul, ya. Tapi aktivitas beliau di dalam ekonomi ini sudah dimulai sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Mungkin Mbak Nevi tahu kan bahwa di Mekah ini karakteristik orang Mekah ini pedagang, ya. Makanya kan Allah firmankan dalam surat li'ila fi Quraisy, ya, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Jadi Allah tuh menggambarkan, ya, kalau Quraisy ini punya karakteristik dagang. Jadi mereka punya dua destinasi dagang. Ketika musim panas dan musim dingin ini, mereka tuh melakukan perdagangan dagang dengan destinasi yang berbeda, yaitu ke Syam dan ke Yaman. Nah, barulah kemudian Nabi diutus. Disinilah dimulai sebuah era ekonomi Islam. Jadi karakteristiknya Quraisy yang dulu itu sudah berjalan, nah ini kemudian diperbaiki lagi dengan nilai-nilai Islam yang ditanamkan oleh Nabi. Seperti itu sebenarnya. Memang sangat menarik ya Ustadz ya, kalau belajar sejarahnya Rasul tuh seneng banget dengernya gitu Ustadz. Menarik ya, banyak nilai yang bisa kita betul. Jujur Nevi tertarik sekali Ustadz, kayak tadi ternyata Rasulullah itu Siti Khadijah yang memberikan modal, betul, gitu. Dan Rasulullah yang mungkin mempasarkan gitu kan Ustadz ya. Ya, jadi beliau tuh sebagai mudharib atau sebagai orang yang memanfaatkan modal. Ya. Jadi entrepreneurnya itu Nabi Muhammad, pemilik modalnya itu Khadijah. Jadi sebenarnya tuh
sistem mudharabah itu memang sudah ada sebelum era Islam. Ya. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, nanti ada nilai-nilai yang ditanamkan di dalamnya, ya. Sehingga nanti dia mulai terarah kepada arah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti itu. Masya Allah, banyak sekali ternyata yang Nevi pun nggak tahu nih Ustadz, kayak tadi Khadijah ternyata pemilik modalnya. Betul. Taunya kan Khadijah itu memang sudah pengusaha gitu. Betul. Jadi memang beliau pemilik modal, dan sebenarnya tuh ada hal yang lain di sini. Cara beliau mengetahui karakteristik Nabi itu lewat uang dan lewat perjalanan safar. Perjalanan safar. Nah, karena kan kita tuh nggak tahu karakteristik seseorang sebelum kita berhubungan dua hal dengan dia. Satu, dengan uang. Betul. Dua, kita bermusafir dengan dia. Ya, ya mungkin kan kayak Mbak Nevi atau teman-teman mungkin berinteraksi dengan seseorang itu ya paling di tempat kerja, ya, Iya. sehari dua hari. Tapi kalau bermusafir, kita tuh melalui banyak sekali hal yang menguji kita. Ya. Nah, makanya Nabi Muhammad tuh sebenarnya awalnya itu Khadijah ingin mengetahui dari sisi uang, apakah Nabi itu jujur atau tidak. Ketika Nabi itu bermusafir, berdagang dengan membawa dagangan dari yang didanai oleh Khadijah ini, Nabi karakternya seperti apa. Makanya tuh dalam perjalanan itu tuh Khadijah tuh ngutus mata-mata. Ada seorang wanita namanya tuh Maisarah. Ya. Jadi Maisarah itu tuh sebenarnya mata-matanya Khadijah. Nah, ternyata Nabi itu dalam dua hal tersebut, ya, baik dalam safar, baik dalam uang, itu al-aminnya itu memang betul-betul teruji. Ya. Makanya ya mata-matanya laporin ke Khadijah ini sempurna. Seperti itu. Tidak tergoda gitu Ustadz ya. Jadi artinya Maisarah ini melihat, menilai, dan karakteristik Nabi Muhammad itu selama safar itu kan ternyata konstan, ya. Akhlaknya itu tetap dalam satu titik yang seimbang. Tawadunya, ya, sabarnya, seperti itu. Ya. Jadi Maisarah tuh menilai itu. Seperti itu. Dan baru tahu juga nih ternyata Khadijah itu begini mata-mata bernama Maisarah. Ya. Iya. Untuk melihat karakteristik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, dicontoh entrepreneurnya Rasul ya. Betul. Yang nggak pantang nyerah. Betul. Walaupun tadi kata Ustadz dia terbatas karena dakwahnya juga jadinya perdagangnya juga jadi terbatas. Betul. Tapi Rasul nggak pada semangat gitu. Betul. Memang Luar biasa memang. Kita bahas sejarah tentang Rasul ini banyak nilai, ya. Betul. Yang bisa kita ambil. Nah, makanya tuh Al-Amin itu julukan yang diberikan kepada Nabi Muhammad bahkan dari orang yang membenci beliau. Mungkin kalau Mbak Nevi atau teman-teman yang lain membenci seseorang, bisa dipastikan semua kebaikan atau karakteristik yang baik dari orang yang kita benci itu bakalan kita nafikan. Artinya tuh kita nggak akan kemudian mengakui itu. Ya. Misalnya kita tuh benci kepada seseorang, mau dia baik sekalipun, kita tuh nggak akan melihat itu. Iya. Kita akan mencari kekurangannya. Betul. Nah, yang menarik tuh seorang Abu Jahal yang begitu membenci Nabi Muhammad, ya, itu mengatakan satu statement yang bagi saya tuh ini hal yang luar biasa. Kata Abu Jahal itu, wallahi la nukadzibuka ya Muhammad. Demi Allah, kami tuh nggak mengingkarimu ya Muhammad, bahwa engkau itu seorang al-amin. Ya, karena mereka tuh tahu, ya, karakter dagangnya Nabi itu jujurnya tuh luar biasa, dan mereka tuh nggak bisa memungkiri itu. Bahkan kebencian mereka kepada Nabi Muhammad tidak bisa
menutupi sifat yang kemudian ada pada diri Nabi. Ya, artinya kalau Mbak Nevi bilang, nih orang saking jujurnya, saking baiknya, dibenci orang pun yang bencinya tuh nggak bisa kemudian menutupi sifatnya tersebut. Ya. Nah, makanya sistem ekonomi Islam itu ya sebenarnya dimulai sebelum Nabi itu diangkat menjadi Rasul, tapi kemudian ketika beliau jadi Rasul, ini semakin berkembang. Ya, jadi itu dimulai semenjak Nabi diutus. Nabi diutus menjadi Rasul. Mulai dari situ perkembangan ekonomi syariah terus Betul berkembang sampai hari ini ya Ustaz. Sampai hari ini. Sampai hari ini, Masya Allah. Baik Ustaz, selanjutnya nih. Pada zaman Rasulullah SAW tersebut, zaman sahabat dan juga setelahnya, adakah tokoh-tokoh nih Ustaz yang berpengaruh dalam perekonomian syariah selain yang tadi Siti Khadijah, juga Rasulullah SAW? Jadi memang kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh dalam ekonomi Islam, Mbak Nevi, itu banyak sekali teman-teman. Karena satu, kalau kita lihat dari para sahabat, Utsman, ya, Abu Bakar, Umar, ya sebenarnya memang mereka ini punya karakteristiknya tuh beda satu dengan yang lain. Utsman ini seorang pengusaha, ya. Tapi kita coba lihat era setelah itu. Ya mungkin Mbak Nevi pernah dengar nama Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf ini teman-teman, ini entrepreneur besar dalam sejarah Islam ya. Mungkin catatan sejarah itu mencatat bahwa 1400 tahun yang lalu ada seorang pengusaha muslim, meninggalnya itu harta warisannya ini ditulis dalam beberapa kitab ya, termasuk kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir, itu mencatat, ini dirupiahkan itu 6 triliun teman-teman. Ya kan? Itu warisannya Ustaz. Itu bayangkan, itu warisannya. Itu baru uangnya. Kan waktu itu kan mereka dihitung dari dinar ya. Itu sekitar kalau saya nggak salah itu 30 juta dinar. Dan itu 1400-an tahun yang lalu. Artinya kalau kita tarik itu ya, kalau Mbak Nevi tahun 80-an punya uang 4 miliar. Apa yang dibayangkan ya? Atau ada orang tahun 70-an dia punya uang ada sekitar ya mungkin 1 miliar. Wah itu udah nggak bisa dibilang ya. Iya. Gimana kalau kita bilang 1000-an tahun yang lalu ada orang tuh punya uang sampai 6 triliun. Nah itu tuh Abdurrahman bin Auf. Nah tapi era setelah itu seperti kita mengenal ya, ini kita coba tarik dari yang paling dekat, Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah ini seorang ekonom. Kenapa saya bilang ekonom? Beliau itu pedagang ya, dan pedagang yang cukup luar biasa sukses. Kemudian beliau ini memiliki seorang murid ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah dengar namanya, tapi mungkin ada yang belum pernah dengar namanya. Ada namanya tuh Imam Abu Yusuf. Beliau ini nulis sebuah kitab namanya Al-Kharaj. Itu tuh menulis tentang keuangan publik Mbak Nevi. Dan buku ini itu jadi referensi dunia barat ya, bahkan beliau tuh sampai dijuluki the canon of taxation. Sama dunia barat tuh sangat dikenal dan sangat kemudian diakui keilmuannya ya. Kemudian ada Imam Al-Ghazali ya. Kalau Imam Al-Ghazali kan mungkin di kita itu beliau hanya populer ya bagi sebagian orang ilmu tasawuf ya. Padahal pemikiran beliau dalam aspek ekonomi itu luar biasa. Ya, beliau tuh punya tulisan tentang the pricing theory, teori harga, ya, mekanisme pasar. Ya. Kata beliau, ini saya kutip aja nih ya, tentang teori uang, Mbak Nevi. Kata beliau, uang itu hanya alat tukar.
uang tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Jadi uang ini money it's not commodity. Uang itu bukan komoditas. Ini mungkin ungkapan yang sederhana, tapi kalau teman-teman coba untuk menelaah lebih jauh ya. Mbak Nevi punya uang 100.000 dengan 100.000 yang satu masih baru, satu sudah lapuk, sudah lama, nilainya sama? Nilainya sama. Sama. Mbak Nevi punya handphone satu masih baru dengan satu yang sudah usang, nilainya sama? Nilai handphonenya? Nilai- Nilai harganya atau? Harganya Berbeda. beda. Nah, dari sini tuh berarti jelas ya, uang tuh bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Ada namanya Imam Al-Maqrizi, ya, Abu Ubaid ya. Abu Ubaid ini nulis kitab namanya Al-Amwal. Nah, mungkin Mbak Nevi, teman-teman sekalian pernah belajar di zaman SMA dulu tentang teori supply demand, ya, permintaan dan penawaran. Ya, supply demand. Dan yang nulis itu kan paling terkenal namanya Adam Smith. Kalau zaman SMA pasti pernah belajar tentang Adam Smith. Ternyata Adam Smith ini itu mengutip dari kitabnya Imam Abu Ubaid yang berjudul Al-Amwal. Ya. Ini menarik. Kenapa? Karena ternyata ini diambil dari hadis Nabi. Dulu di Madinah itu terjadi kenaikan harga barang. Maka sahabat itu menemui Nabi dan meminta, ya Rasulullah, sa'ir lana, tentukan harga pasar. Ini harga naik semua ya Rasul. Tapi Nabi Muhammad itu menolak mereka. Ya, menolak untuk mengintervensi harga. Biarkan harga terjadi dengan sendirinya. Ya. Berarti kan harga itu akan terbentuk dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Ya. Nah, kalau barangnya semakin diminta, wajar kalau dia naik harganya. Ya. Nah itu sebenarnya dari hadis itu. Kalau kata Adam Smith ini kan, makanya Nabi Muhammad bilang, biarkan Allah yang menentukan harga. Kalau kata Adam Smith, yang menentukan harga itu the invincible hands, tangan yang tidak terlihat. Itu sebenarnya dikutip dari hadis. Ya. Belum lagi kita ketemu dengan Hasan Al-Syaibani, ya. Artinya dalam sejarah Islam itu ya kalau kita bahas di sini terlalu panjang, hanya beberapa nama yang saya mention. Ya. Yang jelas memang ada beberapa era di sini teman-teman. Era Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah itu ada era pertama yang kita sebut itu zaman awal. Itu mungkin dari abad ke-6 sampai abad ke-10 namanya. Nah, setelah itu ada namanya tuh abad keemasan, the golden age of Islam. Ya. Nah itu 15 sampai 20. Ya. 10 sampai 15. Nah, nanti ada zaman tuh kita sebut sebagai zaman stagnan. Ya. Itu 15 sampai 20 karena dunia barat sedang melakukan invasi ke daerah-daerah Muslim, ya. Karena kan dunia Barat sebelumnya justru mereka berada pada zaman kegelapan, Pak Niki, the dark age. Itu tuh mereka justru secara perekonomian, peradaban mereka tuh mundur sejauh-jauhnya. Ya, nah karena itulah mereka merubah. Ya. Akhirnya mereka melakukan invasi ke daerah-daerah Islam, ya, agar kemudian keilmuan bahkan sumber daya alamnya juga diambil. Jadi, kita nggak tahu ya Ustaz ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Ini baru nggak semuanya Ustaz ya. Ini masih sedikit lah. Sedikit lah, tadi cuma ada beberapa gitu. Ternyata memang banyak sekali tokoh-tokoh yang berpengaruh besar sekali dalam perekonomian syariah. Betul. Ini gitu Ustaz ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun banyak Dan mudah-mudahan makin banyak. Amin. Makin banyak yang mempergunakan sistem perekonomian syariah itu. Amin. Baik Ustaz, selanjutnya nih, apa nih perbedaan ekonomi syariah dengan perekonomian yang lainnya? Baik.
Wah, ini pertanyaannya berat ini. Maksudnya bukan berat dari sisi ininya, tapi penjelasannya panjang. Saya kasih satu saja ya, mungkin dalam kesempatan ini yang bisa kita highlight dari ekonomi Islam itu ya, ekonomi Islam ini itu berasaskan keadilan. Kemudian disebut sebagai ekonomi akhlak. Jadi kita itu di dalam berekonomi, di dalam bermuamalah, ya, di dalam berinteraksi dalam ekonomi itu, akhlak ini selalu menjadi dasar dan pertimbangan kita di dalam beraktivitas. Ya. Contoh, misalnya begini, banyak sekali zaman dulu ya, riwayat atau kisah yang menunjukkan betapa akhlak mereka itu di dalam berekonomi itu sangat luar biasa. Misalnya satu, ini saya hanya mengutip satu saja. Ya, sebenarnya itu banyak. Nah, ada satu hadis ya dari Nabi, ketika Nabi Muhammad itu mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang sampai dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya, kebaikan yang sama yang dia inginkan kepada dirinya sendiri. Ini tuh di dalam konsep ekonomi Islam ya, ketika diterapkan, yang membedakan kita berinteraksi dengan orang lain ya, kita bermuamalah dengan orang lain, kita berbisnis dengan orang lain, tentunya tujuan orang berbisnis itu apa? Untung ya. Betul. Saya rasa nggak ada orang itu berbisnis tujuannya rugi. Ya. Pasti tujuannya untung. Pasti. Nah, ketika saya ingin untung, kalau kita kemudian mengaplikasikan hadis ini, berarti orang lain juga harus untung. Karena saya harus mencintai kebaikan, di mana kebaikan yang sama juga harus berlaku kepada orang lain. Maka ekonomi Islam itu satu sistem ekonomi yang ada akhlak dan nilai moral di dalamnya, di mana kita tuh tidak merugikan orang lain, karena kita sendiri juga itu tidak mau rugi, maka orang lain nggak boleh rugi. Kita pengen untung, orang lain juga harus merasakan kebaikan yang sama. Ya, nah, maka sebenarnya tuh dari satu nilai ini saja banyak hal yang kemudian bisa membedakan. Ya. Jadi ekonomi Islam itu tidak melulu kita itu berbicara tentang untung dan rugi, tapi bagaimana kita tuh membagi kebaikan kepada sesama. Saya kira singkat aja. Nanti mungkin kita bisa bahas di kesempatan yang lain ya, tentang apa perbedaan. Silakan. Saya sambil minum. Iya, sambil minum, silakan Ustaz. Nggak apa-apa. Ya. Silakan Mbak Devi. Baik Ustaz nih. Mungkin langsung saja nih, pendorong keberhasilan dan juga tantangan pada masa Rasulullah untuk membangun ekonomi syariah. Jadi apa pendorong keberhasilannya dan apa juga nih tantangannya gitu Ustaz? Baik. Tantangannya pada saat itu di Madinah itu pasar tuh dikuasai oleh bangsa Yahudi. Jadi orang Yahudi di Madinah itu mereka tuh sudah asimilasinya dengan bangsa Arab tuh sudah melebur. Ya, pakaiannya sama, ya, bahasanya sudah bahasa Arab, bahkan namanya pun mirip. Dan mereka ini menguasai pasar di kota Madinah. Ya. Bahkan Nabi Muhammad itu harus berkeliling ke pasar-pasar untuk kemudian menentukan pasar mana yang akan dijadikan sebagai tempat aktivitasnya kaum muslimin. Ya. Jadi beliau masuk ke satu pasar, hadza laisa suq. Ini bukan pasar kalian. Beliau singgah lagi, ini bukan pasar kalian. Itu tantangan. Karena bangsa Yahudi sudah menguasai pasar. Nah, maka Nabi Muhammad itu melakukan satu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kaum muslimin, dan kita tuh seharusnya harus belajar dari konsep ini. Apa namanya? Ta'akhi. Ya,
mungkin dalam sejarah agak sedikit terlupakan. Nabi Muhammad itu kan hijrah dari Makkah ke Madinah itu nggak bawa harta. Karena banyak kaum muslimin itu akhirnya tuh hijrah tuh semua harta ditinggal. Nggak ada yang bawa harta. Berarti kondisinya adalah orang muhajirin ini tiba di Madinah tanpa ada harta sama sekali. Ya. Yang luar biasa, orang Ansar itu menawarkan kepada kaum muhajirin. Bahkan mereka bilang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aqsim bainana wa baina ikhwanina nakhil." Kami punya kebun korma, bagi ya Rasul, ya, kasih kepada saudara-saudara muhajirin. Ini kan luar biasa Mbak Nevi. Ya, ada nggak Mbak Nevi zaman sekarang yang melihat saudaranya susah, saya punya tanah nih, ambil deh. Ya kan? Saya punya mobil nih, ada 3, kamu nggak punya kerjaan, ambil 1 deh, nge-grab. Jarang ya? Bukan jarang, malah tidak ada seperti itu. Jadi zaman dulu tuh pernah terjadi ketika kaum Ansar itu nawarin, ya. Bahkan ada saat Ibnu Rabi itu dia bilang begini Mbak Nevi, ke Abdurrahman bin Auf, ini setengah harta saya ambil buat kamu. Ini tuh kenapa? Karena Nabi Muhammad tuh ta'akhi, mempersaudarakan Ansar dengan muhajirin. Berarti kalau kita belajar dari bagaimana mereka membangun satu perekonomian yang sukses, yaitu rasa saling bersaudara. Kita nggak akan mungkin kemudian bisa mengembangkan ekonomi syariah kalau ukhuwahnya ini nggak dibangun. Ya. Bagaimana ukhuwahnya ini kemudian ekonominya ini bisa terbangun kalau ukhuwahnya saja belum terbangun. Maka kalau dibilang apa yang menjadi pendorong kesuksesan Rasul di dalam membangun ekonomi misalnya itu, yaitu membangun persaudaraan antara satu dengan yang lain. Dan konsep ini tuh sebenarnya konsep yang terlupakan. Nah, makanya bangun ekonomi Islam itu ya sebelumnya bangun dulu ukhuwahnya, ya, persaudaraannya. Ini kan kadang-kadang dagang gitu ya, antara satu dengan yang lain. Ya. Ketika dia beli lebih mahal 2.000 aja dari saudaranya misalnya. Betul. Udah dia pergi tuh nyari toko yang lain, ya kan? Misalnya ada satu sistem begitu ya, ada koperasi syariah. Ya. Mahal di sini udah di yang lain aja tuh. Ya. Iya betul. Begitu kira-kira. Allah. Jadi memang pendorong keberhasilannya itu salah satunya membangun ukhuwah terlebih dahulu ya Ustaz. Ukhuwah ini paling penting. Dan ukhuwah inilah yang kemudian menjadi satu faktor ya. Saya tuh membayangkan Mbak Nevi zaman dulu itu tuh sampai kan mereka merasa bahwa mereka tuh boleh mewariskan hartanya kepada kaum muhajirin. Setinggi itu rasa cintanya kepada kaum muhajirin ya. Maka sebenarnya tuh ya kalau kita belajar dari konsep ini ya, antara satu dengan yang lain tuh kalau saling merasa saling menanggung ya, harta itu kan nggak boleh nganggur ya, harta nggak boleh nganggur, ini pendorong. Ya banyaklah kaum muslimin tuh yang punya dana tapi dananya itu nganggur ya. Bahkan kata Nabi Muhammad, kalau engkau punya tanah, ya falyazra'ha, maka tanami. Kalau kamu nggak bisa, cari saudaramu yang bisa menanam. Kamu punya harta, nganggur, ya monggo silahkan cari saudaramu yang bisa kemudian diajak kerjasama mudharabah seperti ya. Jadi bermanfaat juga ya Ustaz ya. Maksudnya kalau ada saudara kita yang belum punya pekerjaan, gitu, kita membuka lapangan pekerjaan juga. Betul. Gitu, Betul. Iya, baik, Masya Allah. Itu baru dari Ustaz. Baik Ustaz, di sistem perekonomian ini kan ada yang namanya riba, riba. Mengapa di ekonomi syariah ini riba diharamkan? Baik. Wah, riba. Ya. Kapan kita podcast di boleh Ustaz, temanya riba. Boleh. Ya, baik. Jadi memang
dalam Quran itu Allah mengharamkan riba. Riba ini kan raba yarbu, sesuatu yang bertambah. Kenapa riba diharamkan? Dulu itu, kata Imam Al-Mawardi, bangsa Yahudi ini kan tidak ada satu syariat Allah pun kecuali zina dan riba itu diharamkan. Ya. Bangsa Yahudi itu punya satu karakteristik. Mereka tuh suka memberi riba kepada kaum muslimin di Madinah. Ya. Ya. Ketika mereka nggak bisa bayar ribanya, ya, maka nanti mereka akan menjaminkan keluarganya. Ketika nggak bisa dibayar, maka keluarganya ini diambil jadi budak. Ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa riba ini itu bertentangan dengan kemanusiaan. Ya. Dia itu menghilangkan sense atau rasa sosial dari dalam diri. Kan Mbak Nevi sering lihat ya, pinjol khusus nanti. Ini harus bahas khusus ini Mbak Nevi nanti. Kita akan jadwalkan kembali Ustaz ya. Kita podcast lagi nanti dengan tema riba. Boleh. Sampai ke akar-akarnya riba nih. Siap. Baik, berarti memang riba itu sangat merusak ya Ustaz ya. Betul. Banyak yang dia rusak. Sumber daya alam rusak. Ya kenapa sampai dibilang kok Ustaz bisa berstatement sumber daya alam rusak? Betul. Sumber daya manusia rusak. Kadang ada orang tuh punya dana, ya, karena dia nggak mau kemudian memanfaatkan, mendingan saya investasikan di sebuah sistem yang memberikan keuntungan yang pasti, ya, memberikan riba yang jelas. Ini kan sebenarnya mematikan sumber daya manusia, ya. Dan ini tuh yang paling menjebak. Banyak orang tuh yang nggak mau usaha, nggak mau kerja, akhirnya mendingan saya investasi di sistem riba, tiap bulan dapat 20%, ongkang-ongkang kaki, uang masuk tiap bulan. Ya kan? Aduh, oke gitu kita juga mau Ustaz ya. Iya, dan ini tuh kan paling menjebak. Iya betul. Ya, karena karakteristik orang-orang itu kan dapat uang dengan cara yang mudah. Betul. Makanya dia mematikan sumber daya manusia. Ya. Karena sistem ekonomi Islam ini sistem dorongan. Nah, makanya riba ini salah satu hal yang tidak dihalalkan dalam syariat manapun. Ya. Seperti itu. Ternyata memang riba itu tidak diperbolehkan di sistem perekonomian manapun, entah itu yang konvensional ataupun yang syariah Ustaz ya. Bahkan Yahudi sendiri, orang Yahudi itu sebenarnya riba haram, tapi haram sesama mereka. Kepada non Yahudi itu dihalalkan, ya. Itu bangsa Yahudi. Ya. Jadi mereka tuh nggak memberi riba kepada sesama Yahudi, tapi memberi kepada non Yahudi. Ya. Itu banyak dalam kitab yang menulis tentang riba, ya. Termasuk dalam kitab Usulul Riba itu juga kemudian menceritakan, ya. Jadi curang juga mereka. Iya betul. Kalau kita kaum muslimin itu ya riba ini haram kepada sesiapapun haram. Iya. Ya. Jadi kita tuh misalnya riba, kita haram kasih riba kepada non muslim. Ya. Sebagaimana dia haram juga kepada sesama muslim. Kalau kita muslim, ya nggak mungkin misalnya karena dia non muslim kita kasih riba aja nggak apa-apa, nggak boleh. Ya. Kalau Yahudi kan kebalikan. Iya. Ya kan? Istilah kasarnya bodoh amat lah gitu. Bodoh amat. Kalau kita kan ekonomi Islam ini ya dia rahmatan lil alamin. Ya, kita sesama muslim kita berdagang nggak boleh curang. Begitupun kepada non muslim kita tetap harus berdagang dengan cara yang fair, cara yang adil, cara yang jujur. Ya. Sebagaimana riba haram terhadap sesama muslim, haram juga kepada non muslim.
Ya, jadi nggak bisa, oh karena dia non muslim bolehlah kita kasih riba, ini nggak bisa. Ya, nah, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapatkan nih Ustadz dari Baik. sejarah perkembangan ekonomi syariah. Dan pertanyaan terakhir Ustadz, apa hikmah diharamkannya riba? Baik, hikmahnya adalah satu tadi, riba itu dia merusak, dan riba ini tuh dia mencabut kasih sayang di antara sesama manusia, ya. Sehingga kemudian kita itu seperti kehilangan sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita. Kata Nabi, Innallaha ta'ala khalaqa mi'ata rahmatan yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah itu menurunkan 100 rahmat ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kullu rahmatin minha tibaqa bainas samai wal ardh. Setiap satu dari 100 rahmat ini luasnya seluas langit dan bumi. Ya, dengan satu rahmat ini seorang ibu menyusui anaknya yang masih bayi, kata Nabi, ta'tiful walidatu ala waladiha. Dengan satu rahmat ini seekor burung itu minum dari tempat yang sama dengan seekor binatang buas. Dan dengan satu rahmat ini semua makhluk saling mencukupi satu dengan yang lain. Makanya nggak ada seekor harimau itu nggak ada yang mau makan anaknya sendiri. Betul ya? Kenapa? Karena ternyata binatang pun punya rahmat, kasih sayang. Apa jadinya jika kita manusia itu kehilangan rahmat? Kita ngasih riba kepada orang lain, sehingga kemudian muncul kerusakan bagi orang tersebut, maka ini membahayakan. Saya kira hikmahnya banyak, ya. Hari ini kita baru highlight-nya saja. Betul. Nanti jelasnya kita bahas riba lebih dalam. Ya, nanti kita akan jadwalkan kembali Ustaz ya. Baik. Membahas tentang seputar riba dan riba. Insyaallah. Oke Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim ya Ustaz, banyak sekali yang udah kita dapetin, pembelajaran sejarah Rasulullah juga yang tadi kita nggak tahu nih. Jadi alhamdulillah dari Ustaz nih, jadi kita dapat cerita baru, dapat ilmu baru. Insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat buat Nevi, buat sahabat Al-Hidayah juga. Amin, amin, amin. Baik sahabat Al-Hidayah dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah ada di penghujung acara podcast Teh Hangat kita hari ini bersama Ustadz Ruslan yang tadi kita membahas tema yaitu perkembangan sejarah perkembangan ekonomi syariah. Ditunggu nanti podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dan juga dengan tema-tema yang menarik untuk kita bahas di podcast Teh Hangat Al-Hidayah ini. Baik, saya Nevi Septianti dan juga Ustadz Ruslan. Ustadz Ruslan masih malu. Bersama Ustadz Ruslan, mohon pamit undur diri. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.